Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan kami di Lisvika Channel. Informasi penting dan juga merupakan kabar gembira untuk seluruh pelanggan listrik PLN menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana teman-teman Bapak Ibu yang menggunakan listrik PLN tentu wajib mengetahui informasi lengkap ini. Namun sebelum kita jabarkan, bagi yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ya untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update seputar informasi bansos dari pemerintah, program kartu prakerja, dan informasi penting lainnya. Oke teman-teman, juga Bapak Ibu, di mana ada informasi penting dan juga ini merupakan kabar gembira untuk seluruh pelanggan listrik PLN. Ada dua informasi yang akan kami jabarkan dalam video ini. Nah, di mana untuk informasi yang pertama, menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 ini, pemerintah kembali memberikan diskon 50% bagi masyarakat yang ingin menambah daya listrik di rumahnya. Nah, jadi ini langsung disampaikan oleh Direktur Utama PLN, Bapak Darmawan Prasojo, di mana beliau menyampaikan untuk program ini tentu merupakan bentuk apresiasi dari PLN kepada pelanggan setia sekaligus dukungan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik dengan biaya yang lebih terjangkau. Nah, di mana beliau menyampaikan bahwa pelanggan dapat menghemat biaya signifikan dengan program ini. Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya 450 volt ampere yang ingin meningkatkan daya menjadi 7.700 hanya perlu membayar Rp3.512.625, di mana tarif normalnya adalah Rp7.025.250. Nah, tentu program ini berlaku bagi seluruh pelanggan tegangan rendah di semua golongan tarif 1 fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5.500 dan tentu ingin menambah daya hingga 7.700. Syaratnya pelanggan sudah terdaftar sebagai pengguna PLN sebelum tanggal 1 Agustus 2025. Dan untuk menambah pengajuan tambahan daya dan bisa mendapatkan diskon 50% untuk menambah daya listrik ini dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, di mana teman-teman Bapak Ibu yang merupakan pelanggan prabayar cukup membeli token listrik, sedangkan pelanggan pasca bayar dapat membayar tagihannya setelah transaksi berhasil. Kemudian teman-teman Bapak Ibu akan mendapatkan e-voucher diskon tambah daya melalui fitur reward PLN Mobile atau melalui email yang terdaftar. Nah, kemudian tentu teman-teman Bapak Ibu dapat mengajukan permohonan tambah daya dengan memasukkan kode e-voucher tersebut melalui PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat nanti akan segera memproses permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ingat ya, akun PLN Mobile dapat menerima maksimal 4 e-voucher selama masa promo untuk memberikan kesempatan yang merata pada lebih banyak pelanggan. Nah, selanjutnya untuk informasi penting kedua mengenai harga token listrik PLN per kWh menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Nah, sebagaimana informasi dari pemerintah melalui Kementerian Energi dan juga Sumber Daya (SDM), diketahui bahwa menetapkan tarif listrik setiap triwulan ya, yaitu selama 3 bulan sekali dalam 1 tahun. Sehingga untuk tarif listrik untuk triwulan ketiga, yaitu periode Juli hingga September, tentu sama dengan periode triwulan 2, yaitu bulan April hingga Juni 2025. Di mana berikut rincian dari harga token listrik pelanggan rumah tangga untuk golongan R1 dengan daya 900 volt ampere, harganya adalah 1.352 per kWh. Untuk golongan R1 dengan daya 1.300 volt ampere, biayanya adalah Rp1.444,70 per kWh. Golongan R1 dengan daya 2.200, biayanya Rp1.444,70 per kWh. Untuk golongan R2 menengah daya 3.500 hingga 5.500, biayanya adalah Rp1.699,53 per kWh. Golongan R3
dengan besar daya di bawah 6.600 biayanya adalah 1.699,53 per kWh. Dan untuk harga token listrik pelanggan bisnis, ini khusus untuk pelanggan bisnis golongan B2 kecil dengan daya 6.600 volt ampere hingga 200 kV ampere, biayanya 1.444,70 per kWh. Golongan B3 menengah dengan daya di atas 200 kV ampere, biayanya 1.114,74 per kWh. Dan untuk harga token listrik untuk pelanggan industri golongan 1 dengan daya di atas 200 kV ampere, biayanya adalah 1.114,74 per kWh. Golongan 1 dengan daya di atas 30.000 kV ampere, biayanya adalah 996,74 per kWh. Nah, tarif listrik keperluan fasilitas pemerintah dan juga penerangan jalan umum, biayanya golongan P1 dengan daya 6.600 hingga 200 kV ampere adalah 1.699,53 per kWh. Golongan P2 dengan tegangan menengah di atas 200 kV ampere, biayanya 1.522,88 per kWh. Golongan P3 untuk penerangan jalan umum, biayanya 1.699,53 rupiah per kWh. Golongan L atau garing TR, TM, dan TT dengan daya berbagai tegangan, biayanya adalah 1.644,52 per kWh. Dan selanjutnya tarif listrik keperluan pelayanan sosial golongan S1 dengan daya 450 volt ampere, biayanya adalah 325 per kWh. Golongan S1 dengan daya 900 volt ampere, biayanya 455 rupiah per kWh. Golongan S1 dengan daya 1300, biayanya adalah 708 per kWh. Golongan S1 dengan daya 2200, biayanya 760 per kWh. Dan selanjutnya untuk golongan S1 daya 3.500 hingga 200 kV ampere adalah 900 per kWh. Golongan S2 dengan daya lebih dari 200 kV ampere di mana biayanya adalah 925 per kWh. Dan selanjutnya harga token listrik pelanggan rumah tangga bersubsidi di mana golongan rumah tangga 450 volt ampere biayanya adalah 415 per kWh. Golongan rumah tangga 900 volt ampere, biayanya adalah 605 per kWh. Nah, begitu juga untuk teman-teman Bapak Ibu yang menggunakan listrik prabayar atau dengan menggunakan token, tentu ada selisih dari nominal harga yang dibeli, di mana misalnya teman-teman Bapak Ibu ingin membeli tambahan token listrik Rp50.000, tentu nanti akan dikonversi dalam bentuk kWh. Nah, di mana untuk pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 900 volt ampere, di sini dikenakan tarif dasar listrik sebesar 1.352 per kWh. Dan tentu nanti ada dihitung daya listrik yang diperoleh oleh pelanggan rumah tangga non subsidi golongan 900 volt ampere adalah 72,19 kWh. Nah, itu dia terkait tentang informasi penting dan juga ada informasi yang menggembirakan bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang mana merupakan pelanggan listrik PLN dimanapun berada. Dan jika ada pertanyaan ataupun komentar, silahkan tinggalkan komentarnya pada kolom komentar. Semoga informasinya memberi manfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.